kurang lebih 680 miliar. 680 Kurang lebih. miliar. Berarti kalau di 2024 targetnya Target di 2024 kita keseluruhan 699 miliar. 609 99 miliar. optimis. Insya Allah. Per hari ini sudah tercapai Seperti apa yang Bang Ali sampaikan, ternyata ada pajak air permukaan. permukaan juga. Kenapa Betul. ini lebih tidak se-up yang PKB? Ya, memang pajak air permukaan memang Iya. sudah kami lakukan optimalisasi pendapatan ini kami jangkau bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan SMK, SMA gitu untuk menjelaskan kaum Gen Z, kaum milenial Yes. gitu. Artinya datang ke sekolah, ke kampus. Sosialisasi langsung. Siap. Gitu. Itu salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam pembangunan Banten. Tentunya balik lagi bersama Faiz dalam program podcast Bapenda Provinsi Banten. Dan alhamdulillah di studio Bapenda Provinsi Banten malam hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa. Tentu nanti obrolan Faiz bersama beliau akan banyak menginspirasi kita semua. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Ali Hanafiah, SESHMHC. Beliau adalah Kepala Samsat Balaraja. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Selamat Alhamdulillah. menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, Bang Ali. Alhamdulillah sama-sama. Dan teman-teman, sahabat Bapenda Provinsi Banten, beliau selain Kepala Samsat Balaraja juga sebagai Sekjen DPP KNPI. Alhamdulillah, ini sebuah kehormatan nih Faiz bisa Siap. didatangkan langsung oleh Bang Ali, ini luar biasa. Mungkin yang pertama bisa ucapkan dulu ke kawan-kawan yang mungkin pada malam hari ini atau hari ini menyaksikan podcast Bapenda Provinsi Banten, ucapan untuk selamat menjalankan ibadah puasa Bang Ali. Assalamualaikum, saya Ali Hanafiah dari UPTD PPD Samsat Balaraja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Siap. Lancar ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini sebelum Faiz lebih banyak ngobrol soal Samsat Balaraja ya, kawan-kawan Bapenda Provinsi Banten, Faiz mau mengucapkan selamat dulu karena di tahun 2023 kemarin surplus dari target. Targetnya 100% tercapai 102%. 2%, melampaui dari target. Artinya kalau tahun ini kayaknya targetnya dinaikin lagi jadi 200% Bang Ali. Alhamdulillah. Mungkin bisa di-share kiat-kiatnya kenapa bisa surplus ini. Mungkin ada rahasianya Bang Ali. Kiat-kiat yang kami jalankan dari PTD PPD Balaraja atau Samsat Balaraja, kami melakukan gerakan Garma ya, gerakan bersama KBMDU, yang mana KBMDU ini digerakkan oleh dan dilaksanakan oleh semua staf dari KUPT, Kasih sampai semua staf UPTD turun ke lapangan dalam rangka melakukan KBMDU. KBMDU itu adalah melakukan pendataan dan penagihan untuk kendaraan-kendaraan yang masih menunggak. Khususnya di wilayah Balaraja di 19 kecamatan, kami langsung turun terjun ke lapangan untuk door to door ke masyarakat, melakukan penagihan kepada masyarakat. Siap, dan akhirnya tercapai 102%. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan tepat waktu membayar pajak. Siap, ini yang menarik ya kawan-kawan sahabat Bapenda Provinsi Banten. Faiz sempat baca di beberapa artikel gitu ya yang memuat bahwasannya Samsat Balaraja ini sering banget yang namanya jemput bola. Artinya menaruh banyak sekali gerai di Kabupaten Tangerang nih, Bang Ali. Mungkin bisa diceritakan, ada 5 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah UPTD PPD Balaraja dalam hal ini Samsat Balaraja memiliki kurang lebih 5 gerai. Pertama yaitu gerai Pasar Kemis, berada di Pasar Kemis. Terus yang gerai kedua itu gerai Gembong, ketiga itu gerai Kronjo, keempatnya itu gerai Mall Ciputra. Jadi yang ke Mall Ciputra bisa membayar pajak di Mall Ciputra, kan? Nah, yang satunya lagi adalah gerai Lipo Karawaci. Nah, bagi masyarakat Banten yang kebetulan main ke Lipo Karawaci, bisa di lantai 2 ada gerai kami. Nah, di situ bisa membayar pajak. Jadi kenapa diadakan beberapa gerai?
Itu dalam rangka mendekatkan Yes. bagaimana masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Yes, artinya memang nggak melulu hanya di kantor, ini juga bagian menjadi jemput bola kepada masyarakat Betul. dan lebih mendekatkan kepada masyarakat dan ini efeknya luar biasa ya. Luar Bang Ali. biasa. Selain juga kami punya gerai, kami juga dibantu 3 samsat keliling. Di mana kami punya 3 mobil samsat keliling yang turun di 3 wilayah juga, Yes. sama di kecamatan-kecamatan. Dan ini kalau samling ini lebih enak lagi. Dia wilayah mana yang akan bisa kami datangi, itu kami bisa turun Yes. langsung gitu kan. Mantap. Nah, kebetulan samling kami beroperasi di Mall Ramayana juga, terus di wilayah Adiasa, Yes. satunya lagi di perumahan Telaga Bestari gitu. Siap, ini luar biasa ya. Jadi tidak ada alasan untuk warga Balaraja dan sekitarnya untuk tidak bayar pajak ya, karena memang kawan-kawan Samsat Balaraja ini mendekatkan di pusat-pusat keramaian. Tadi Ya. itu tempat-tempat ramai semua ya. Betul, betul. Mungkin ke depan akan ada tambahan-tambahan rencana atau seperti apa? Ya, mudah-mudahan sesuai dengan program daripada pemerintah Kabupaten Tangerang, rencana mereka juga akan membuat menambah mall pelayanan di wilayah Suparna, di wilayah Gemilang juga. Jadi ada beberapa titik yang akan dibuat nanti mall pelayanan, mall Yes. pelayanan publik. Siap. Bekerja sama dengan PTCP Kabupaten Tangerang. Siap. Jadi kemungkinan di 2024 ini akan ada gerai-gerai Dimungkinkan begitu. gerai-gerai Ada mall-mall tambahan ya. Bisa jadi 10, 15. Nah, mudah-mudahan gitu kan, dalam rangka memudahkan, mendekatkan kepada wajib pajak. Betul. Artinya kalau yang 5 saja ini surplus 2%, kalau 10 udah lebih Ya, mudah-mudahan. surplusnya lebih banyak ya, Bang Ali ya. Mudah-mudahan. Siap, ini kan bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Ada program-program khusus kah di bulan Ramadan dari kawan-kawan Samsat Balaraja? Program-program khusus untuk kegiatan Ramadan, kalau di kegiatan pembinaan pegawai, Yes. kami setiap mulai hari ini nih kebetulan dari jam 11 karena kebetulan jam istirahat dari jam 11 sampai jam 12.30 kami adakan pengajian. Yes. Pengajian membaca tadarus, saya himbau mulai jam 11 sampai jam 12 itu tadarus, 12 sampai 12.30 itu sholat zuhur kita, persiapan pelayanan lagi 12.30 sampai jam 14.30 itu Siap. pelayanan. Nah, program-program itu selain juga itu juga kami juga terus melakukan kegiatan seperti KBMDU dan sebagainya tetap dijalankan. Siap, artinya memang program-program tambahan tadi ada Nah, di bulan betul. Ramadan. Kalau program yang memang bersentuhan langsung dengan wajib pajak dengan masyarakat, adakah di bulan Ramadan ini? Ada. Selain juga kami KBMDU ya, KBMDU kami juga melakukan bekerja sama dengan JNE, bagaimana pola penagihan juga dilakukan oleh JNE begitu, Yes. turun ke lapangan langsung. Siap, juga. mantap. Ini Gitu. optimis sih di 2024 ini luar biasa. Bang Ali, artinya kan kalau di 2023 tadi 102%. Itu kalau dinominalkan berapa itu, Bang Ali? Kurang lebih 680 miliar. 680 Kurang lebih. miliar. Berarti kalau di 2024 targetnya Target di 2024 kita keseluruhan 699 miliar. 609 99 miliar. optimis. Insya Allah per hari ini sudah tercapai 19,45%. 19, Nah, Wais, sudah mantap. tercapai, Ini Faiz sih optimis kayaknya bakal sangat mudah tercapai. Insya Allah dengan kondisi hari ini gitu ya, di mana masyarakat sudah mulai membaik pasca COVID, Amin. Insya Allah lah mudah-mudahan target pencapaian Balaraja Insya Allah tercapai. Siap, amin. Tentu ketika ada peluang juga ada tantangan di sana, Bang Ali. Artinya kalau Bang Ali melihat karakteristik terutama masyarakat Balaraja Kabupaten Tangerang, karakteristik masyarakatnya seperti apa, Bang? Ya kebetulan memang masyarakat Kabupaten Tangerang di mana wilayah industri ya, di wilayah industri mereka kebanyakan menunggak pajak itu karena banyak yang lupa gitu ya, lupa. banyak lupa. Terus kedua karena faktor kesibukan kerja Betul. misalnya, karena ada yang kerja di perusahaan dan sebagainya ya, karena banyak pabrik dan sebagainya di sana. Ya alasan-alasan itulah yang terjadi di masyarakat gitu. Banyaknya seperti itu karena memang dari tingkat ekonomi mereka saya kira hampir banyak yang berusaha lah gitu. Siap. Kalau kita berbicara potensi pendapatan terutama di kawasan Balaraja Kabupaten Tangerang, ini potensinya tentu melebihi dari 699 miliar tadi. Ya mudah-mudahan gitu. Siap. Kalau dari angka potensinya sebenarnya seberapa banyak? Ya dari potensi kendaraan 890
ribu kendaraan yang beredar di wilayah Kabupaten Tangerang, baik roda 4 Yes. dan roda 2 gitu Hmm. ya. Itu sangat potensial gitu. Hmm. Makanya di target kita di angka 699. Siap ya. Ya, Tentu potensinya lebih besar dari itu ya, sebenarnya. kalau semuanya bayar tentunya masih lebih Siap, gitu. siap. Bang Ali, artinya kalau kita berkaca dari tahun ke tahun, dari 2023, 2024 sampai seterusnya, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Artinya Betul, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita hmm, kalau berjalan sendiri tentu tidak akan kuat. Ke betul. depan tentu kolaborasi-kolaborasi dengan siapa saja yang akan Hmm, dirangkul oleh kawan-kawan siap, Samsat Balaraja, Bang siap, Ali. siap. Ya, saya setuju dengan adanya kolaborasi Hmm. misalnya, karena bagaimanapun kami membutuhkan untuk bagaimana bisa tersosialisasi dengan Yes. baik, Hmm. misalnya kami bisa bekerja sama dengan media, Hmm. bisa dengan siapapun Hmm. dalam rangka mencapai optimalisasi pendapatan, saya Hmm. kira. Dan perlu diketahui bahwa di Samsat Balaraja Hmm. ada 3 lembaga ya, Hmm. 4 lembaga bahkan. Hmm. Salah satunya yaitu Bapeda Provinsi Banten, Yes. terus kepolisian dari Hmm. Polda Banten, Hmm. terus dari Jasara Harja Hmm. cabang Banten juga, dan satu lagi dari Bank Banten Siap. gitu Hmm. ya. Alhamdulillah kolaborasi selama ini berjalan dengan baik Yes. sehingga kami bisa mencapai tujuan Siap. daripada organisasi Siap. tersebut. Ucapannya dong Mali untuk kawan-kawan tadi yang sudah banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan Samsat Balaraja dari kepolisian, kemudian dari Jasara Harja, dari Bank Banten, apa yang Bang Ali sampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih Hmm. tentunya kepada semua jajaran, baik jajaran Polda Banten lewat Kasih STNK, terus Hmm. Jasara Harja Hmm. dan Bank Banten, serta rekan-rekan Hmm. pegawai UPTD PPD Balaraja yang telah maksimal Hmm. bekerja untuk bagaimana mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Banten. Siap. Kalau kita melihat potensi pajak yang ada di wilayah Balaraja atau Kabupaten Tangerang, tentu salah satu potensi yang bisa hadir juga dari kawan-kawan tenaga kerja asing, karena banyak juga nih kawan-kawan di wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah Balaraja yang memang banyak sekali pekerja-pekerja asing. Ini bagaimana potensi yang selama ini ada di pekerja asing, apakah sudah dimaksimalkan, Bang Ali, atau Belum, seperti apa? untuk sementara ini Hmm. memang Samsat Balaraja masih diberi kewenangan Yes. untuk mengelola 3 mata pajak, Hmm. 5 lah ya, Hmm. tambahan dari pertama yaitu pajak PKB, Hmm. pajak BBNKB, pajak air permukaan, Hmm. pajak rokok, dan Hmm. PBBKB gitu Siap. kan. Baru sektor itu yang kita kelola di 5 mata pajak ini, Hmm. dan untuk yang di Samsat Balarajanya itu hanya 3 mata pajak Siap. gitu. Siap. PKB, BBNKB, dan air Siap. permukaan. Artinya kalau kita mendengar kata samsat gitu, pasti yang terbersit adalah PKB yang menonjol. Tadi Pak Betul. Is juga sempat apa yang Bang Ali sampaikan, ternyata ada pajak air Permukaan. permukaan juga. Kenapa Betul. ini lebih tidak se-up yang PKB, Bang Ali? Ya, memang pajak air permukaan memang Hmm. masih terbatas ya, Hmm. masih banyak hal-hal yang harus ke depan diperbaiki, Hmm. misalnya karena banyak juga perusahaan yang belum mempunyai izin SIPA, misalnya kan Hmm. gitu, yang sehingga banyak yang belum bisa diambil Yes. pajaknya. Hmm. Karena sesuai aturan baru yang bisa diambil itu kurang lebih 20 perusahaan yang mempunyai izin SIPA gitu. Nah, ada potensi kurang lebih 10 ini masih belum punya izin SIPA. Nah, inilah yang lagi dicari solusinya untuk bisa ditarik gitu kan. Siap, Gitu. siap. Ya, kawan-kawan juga mungkin yang menyaksikan juga ketika mendengar kata samsat yang berpersitannya PKB Betul. Betul. dan kawan-kawannya, Nah, Pak Haji. ternyata ada juga air permukaan kan gitu ya. Pak Haji, kalau Bang Ali, kalau kita melihat kan kawan-kawan samsat juga kalau berbicara soal bagaimana pajak dan lain sebagainya ini untuk mensejahterakan terutama kawan-kawan yang ada di wilayah Balaraja dan sekitar, apa yang ingin Bang Ali sampaikan untuk masyarakat yang selama ini sudah taat sekali membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor, Bang Ali? Ya, pertama mungkin saya sebagai Kepala Samsat mengucapkan terima kasih Yes. kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga di tahun 2023 kami bisa mencapai target kami, sehingga mencapai target 102,8%. Yes, gitu. mantap. Dan ini sebuah kebanggaan buat kami bahwa kami mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Banten. Amin. Tahun ini juga pasti tercapai karena Insya tadi Allah. langkah-langkahnya sudah dibuat plan-plannya ya, Betul. A, B, C, bahkan di bulan ketiga saja sudah 19
ya, Bang betul. Ali ya. Ini insya Allah ke depan tentu akan semakin mudah. Bang Ali, kalau kita melihat soal fenomena biro jasa bagaimana memperpanjang STNK dan lain sebagainya, apakah memang ini menjadi bagian dari karena banyak juga kawan-kawan yang mengeluhkan soal biro jasa Betul. ini karena harga yang dipatok terlalu tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan dari kawan-kawan Samsat? Kalau biro jasa itu di luar sistem kami Hmm. gitu ya. Tapi beliau adalah mitra Hmm. gitu ya, mitra daripada kami dalam rangka pengurusan. Mereka biasanya bekerjasamanya dengan dealer, bukan dengan kami gitu ya. Jadi mereka tersendirilah gitu. Kalau biro jasa kami tidak masuk pada persoalan-persoalan itu. Siap. Dan ke depan mungkin ada langkah-langkah agar ditertibkan atau seperti apa, Pak? Ya saya kira selama ini biro jasa sudah cukup bagus lah ya, cukup bagus untuk bagaimana membantu optimalisasi pendapatan. Mereka bekerja sama dengan dealer-dealer, mereka banyaknya bekerja samanya dengan dealer. Siap. Gitu. Nah, kalau kita melihat perubahan dari zaman ke zaman, Bang Ali, artinya kalau sekarang kan semua sudah dipermudah dengan digital, artinya kawan-kawan Samsat juga terus berinovasi agar Betul. bagaimana tidak tertinggal dengan digital. Bagaimana langkah-langkah ke depan terutama dalam dunia digital yang akan diterapkan oleh kawan-kawan Samsat? Nah, saat ini memang perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya sudah ada sarana digital Yes. yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembayaran pajak. Ada signal merek Korlantas Polri, Yes. signal Samsat Digital Nasional, itu bisa di-download di Play Store. Silahkan bisa daftar dan membayar pajak di situ. Yes. Nah, ini sebenarnya signal lebih enak. Kenapa? Karena setelah mereka diverifikasi dan bisa bayar, mereka tidak perlu lagi datang ke Samsat. Kami kirimkan via via JNE dan sebagainya gitu. Apakah mau diambil atau mau lewat JNE misalnya kan gitu. Itu bisa diambil. Terus ada juga sambat gitu ya, sambat terus bisa gitu. Jadi tinggal bagaimana kemudahan-kemudahan yang ada ini digitalisasi bisa dilakukan gitu kan. Siap. Artinya Bisa memang dipakai oleh masyarakat. betul. Artinya kawan-kawan Samsat juga ini sudah mulai memikirkan ke sana Ya, ya, Bang Ali. alhamdulillah dari Renbang Bu Astri kemarin juga sosialisasi di di Universitas Tangerang Raya bersama saya menjelaskan terkait adanya digitalisasi di Bapenda Provinsi Banten. Siap, mantap. Artinya menjangkau terutama kaum-kaum milenial ini. Sudah kami lakukan optimalisasi pendapatan ini, kami jangkau bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan SMK, SMA gitu untuk menjelaskan kaum Gen Z, kaum milenial Yes. gitu. Artinya datang ke sekolah, ke kampus. Sosialisasi langsung. Siap. Gitu. Itu salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan oleh kami. Siap. Artinya selama ini kalau Bang Ali dan kawan-kawan banyak mengunjungi kawan-kawan milenial baik itu di kampus, di sekolah, apa respon ketika didatangi? Alhamdulillah mereka merespon cukup baik gitu ya. Merespon cukup baik dan kami juga memberikan pencerahan kepada anak-anak muda gitu ya, khususnya mahasiswa, bagaimana mereka sebagai agen opceng turut terlibat untuk memberikan pencerahan pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk mendorong pembangunan Provinsi Banten. Siap. Kenapa? Karena sesuai dengan Perda jelas bahwa menurut Perda Provinsi Banten bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib bagi masyarakat dan hasilnya seluas-luasnya untuk kemakmuran masyarakat Banten. Tuh, apa yang Bang Ali sampaikan, Gitu. bahwasanya pajak yang Bapak, Ibu, Kakak, Teteh semua bayarkan melalui Samsat, ini adalah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat masyarakat. Banten. Jalan jadi bagus, nggak ada lubang-lubang, Jembatan, jembatan, rumah sakit, pendidikan, kan begitu. lampu ya, Nah, Bang Ali ya, nggak iya. gelap-gelap. Jadi Nah. jangan ngeluh lampu jalan mati, kemudian jalan berlobang tapi nggak bayar pajak. Bang. Coba sampaikan ke masyarakat mungkin terutama di wilayah Kabupaten Tangerang, Bang Ali, untuk yuk yang belum bayar pajak segera bayar pajak karena ini akan balik lagi kepada masyarakat, Bang Ali. Baik untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, ayo kita bayar pajak tepat waktu, datanglah ke Samsat Balaraja. Oh ya. Kami siap melayani Bapak dan Ibu semua. Siap. Ini jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan kalau bulan puasa kami buka jam 8
sampai jam 14.30. Siap tuh ya. Yuk teman-teman, Hmm. kalau dirasa jauh datang ke Samsat Balaraja, datang ke gerainya tuh Nah, ya. bisa Tuh, begitu. gerainya tadi apa yang sudah disampaikan oleh 5 Bang gerai Ali. tadi ya. Betul ya. Atau bisa langsung kunjungi sosial Tamrin. media. Nah, Sosial betul. medianya Samsat Balaraja tuh ya. Di sana info apapun bakal di-share di sosial media Samsat Balaraja. Disilahkan kawan-kawan bayar pajak karena pajak dari kita untuk kita oleh Betul, kita. betul, Tuh betul, ya. betul. Bang Ali, artinya ke depan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak setelah kita melewati masa pandemi. Tapi Pak Is menarik. Kemarin masa pandemi sempat sempat goyah kah di Samsat Balaraja, terutama untuk pendapatan atau memang dia stagnan, Bang Ali? Ya, alhamdulillah Samsat Balaraja di masa pandemi pun selalu tercapai dari target pendapatan yang ditetapkan. Mantap. Jadi artinya pandemi pun tidak tidak turun ya. Pandemi pun kami adalah garda depan untuk pendapatan. Tidak ada alasan. Itu Mantap. kenapa? Karena Hmm. kami sudah divaksin sampai vaksin booster kan. Jadi Bro, COVID kami lawan. bro, jadi di pandemi pun bukan Tidak alasan ada ya. alasan. Tidak ada Karena kami memberi sebagai pelayan publik Hmm. dan kami ditugaskan oleh pimpinan Hmm. dalam hal ini Gubernur dan Bapenda Provinsi Banten Hmm. untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banten. Di masa pandemi pun kami siap untuk memberikan pelayanan dan itu terbukti. Tercapai semuanya itu. Target-target pendapatan yang ditetapkan semuanya tercapai sampai hari ini, sampai 2023. Mantap, semuanya tercapai, tidak ada yang tidak tercapai meskipun pandemi waktu itu. Nah, Apa alhamdulillah. sih yang Bang Ali sampaikan untuk kawan-kawan di bawah terutama agar Kami tetap selalu semangat? melakukan koordinasi, komunikasi dengan kawan-kawan dan selalu memberikan semangat pada kawan-kawan untuk bagaimana bekerja ikhlas dan bekerja tuntas dalam rangka optimalisasi pendapatan di UPT di PPD Balaraja. Siap, Bang Ali. Kalau kalau kita berbicaranya skupnya agak sedikit luas mungkin. Kalau kita melihat Provinsi Banten kan kayaknya ini salah satu provinsi yang sangat kaya di Betul, Indonesia. Apa yang kita nggak punya di Banten? Kita betul, punya pelabuhan, kita punya bandara, pabrik baja terbesar, dan betul. lain-lain. Apakah memang potensi-potensi tadi selama ini, Bang Ali, sudah mampu dimaksimalkan semaksimal mungkin? Atau seperti apa dari kacamata Bang Ali sendiri? Ya, saya kira mudah-mudahan Hmm. ke depan dengan kewenangan-kewenangan yang dibagi oleh pemerintah pusat ke daerah, ini bisa dioptimalisasikan. Contoh misalnya kewenangan sepadan pantai hari ini zona ekonomi eksklusif sudah dikelola oleh Provinsi Banten. Cuma memang belum dioptimalkan. Mudah-mudahan ke depan lebih Amin. kekayaan kita bisa dikelola Amin. dengan baik. Betul ya, karena kalau kita melihat kan Banten ini kaya banget Bang Ali. Betul. Kaya banget, kita semuanya punya kayak miniaturnya Indonesia mungkin ya Nah, Bang Ali. betul, betul, betul. Kita punya kekayaan kuliner, kemudian Ya, wisata alam bentangannya, betul. laut pantai dan lain sebagainya. Ini yang menarik juga kawan-kawan sahabat Bapenda Provinsi Banten, selain sebagai kepala Samsat Balaraja, Bang Ali ini beliau adalah Sekjen DPP KNPI. Ini menarik nih, Pak Is agak senggol-senggol Alhamdulillah. sedikit. Berbicara anak muda sekarang di 2024 ini seperti apa sih, Bang Ali? Ya, saya kira kalau berbicara anak muda hari ini, Hmm. anak muda harus mengikuti eranya gitu ya. Hari ini eranya digital, eranya serba terbuka dan bagaimana anak-anak muda harus terus meningkatkan kemampuannya gitu ya. Jangan sampai anak-anak muda tertinggal pemikirannya gitu kan, kemampuannya dan sebagainya. Saya harap anak-anak muda Banten harus mulai move on gitu ya. Move onnya di mana bagaimana kita harus paham teknologi hari ini gitu sehingga mengikuti perkembangan zaman. Siap. Katanya banyak juga yang bilang anak-anak muda saat ini itu lebih banyak yang baper, kemudian apatis terutama terhadap hal-hal yang berbau politik. Betul. Kemudian juga lebih ingin segala sesuatunya instan. Betul. Pendapatkah itu atau punya pemikiran yang berbeda, Bang Ali? Oh, tidak. Saya kira hari ini banyak anak-anak muda Banten. Kita lihat banyak anak-anak muda hari ini sudah terjun ke dunia politik. Rekan-rekan saya, bahkan ya junior-junior saya di KNPI, pengurus bahkan mantan ketua KNPI hari ini jadi anggota DPRD. Saudara Bilal nyalon di Gerindra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Kota Serang. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda sudah mau turun ke dunia politik. Memang masih ada sebagian a priori ya. Nah, mulai hari ini saya kira harus sadar gitu. Dan dengan perkembangan zaman dan sebagainya bahwa anak muda harus berani turun.
ke medan laga, Siap. baik percaturan politik ataupun percaturan usaha gitu. Siap, siap. Harus ikut membangun Banten gitu. Siap. Dan sekarang rasanya banyak juga anak muda diperhitungkan ya, Nah, Bang. gitu. Banyak juga yang menduduki posisi-posisi Strategis hari strategi ini. saat ini. Gitu. Termasuk anak muda yang saat ini mungkin nanti Nah, kita lihat lah gitu ya. Bagaimana ke depan anak-anak muda ini bisa dieksplor kemampuannya. betul. Nah, kita sebagai anak muda Mm, Banten, saya sih menghimbau Hmm, bagaimana anak muda Banten bisa mandiri hmm. dan ke depan bisa berkontribusi untuk Amin. Pembangunan Provinsi Siap. Banten. Kalau kita melihat, kita bandingkan deh, Bang Ali, anak-anak muda di Banten dengan daerah-daerah lain, kota-kota besar lain di Indonesia, semisal kayak Surabaya mungkin, Bandung, Jakarta, apakah memang sudah selevel atau kita harus lebih mengejar lagi dari sisi kreativitas dan lain sebagainya, Bang Ali? Ya, saya lihat gini, Hmm. anak-anak muda Banten sudah sangat kreatif menurut saya. Contoh misalnya, terus fasilitas yang diberikan juga oleh pemerintah Provinsi Banten sudah cukup bagus. Gedung Pemuda Provinsi Banten itu adalah gedung pemuda terbaik se-Indonesia. Yes. Harus diketahui itu. Gedung Pemuda nggak ada lagi se-Indonesia selain di Provinsi KP3B Banten, di KP3B. Betul. Itu besar sekali gedungnya. Nah, itu gedung pemuda terbaik yang ada di Provinsi Banten, dan alhamdulillah hari ini anak-anak muda diskusinya tempat sekarang di situ. Gitu ya. Tempat berdiskusi, tempat kawas candra di muka. Nah, bahkan gubernur kita Pak Al Muktabar mendapatkan penghargaan Yes. terkait peningkatan indeks prestasi pemuda kan? Yes. Indeks peningkatan pemuda. Nah, itu juga membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Banten peduli terhadap pemuda kan begitu. Betul, betul. Karena apa? Gedung pemudanya dirapihin gitu. Kalau nggak perhatian berarti nggak dirapihin kan begitu. Gitu. Tapi memang besar sekali gedung-gedung pemuda yang ada di Banten. Dan Nah. Faiz baru tahu itu salah satu yang terbesar di Di Indonesia. Di Indonesia gedung pemuda ini yang terbaik di Provinsi Banten. Tapi kita menganggapnya mungkin biasa saja, Nah, ternyata yang terbesar Ya ya. itu karena nggak pernah diekspos kan Betul, begitu. betul. Dan memang besar sekali itu Betul. gedungnya yang ada Sama dengan UPD kan gitu. di posisinya persis di belakang DPRD ya kalau nggak Betul. salah ya, Bang Ali. Dan itu besar sekali, kawan-kawan yang penasaran bisa mampir ke sana ya. Bang Ali, balik lagi ke Samsat. Tentu dalam hal-hal ke depan ada banyak tantangan, apa yang tadi Faiz sampaikan juga. Tentu Bang Ali dan kawan-kawan di Samsat Cilegon juga udah punya strategi-strateginya tuh untuk menangkal tantangan-tantangan itu. Kira-kira upaya-upaya ke depan apa lagi yang bakal dilakukan nih, Bang Ali? Dalam sebuah pekerjaan pasti ada tantangan. Yes. Hambatan, gangguan dan sebagainya itu biasa. Tapi kita tidak akan pernah berhenti dan takut dengan sebuah tantangan. Yes. Justru ini menjadi sebuah motivasi buat kita untuk lebih Yes. baik. Gitu. Bagaimana kita sebagai pemimpin harus bisa survive dalam situasi apapun. Siap, harus bisa survive dalam situasi apapun, dan yang paling penting adalah kita perlu banyak kolaborasi. Betul. Dan tentunya Bang Ali, apa yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan Bapenda yang mungkin selama ini juga banyak mensupport ya kegiatan-kegiatan, langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan Samsat Balaraja terutama, Bang Ali? Ya, saya sih mengucapkan terima kasih kepada kepada pimpinan saya, Kepala Bapenda Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya. Yes. Terus semua kasih dan staf saya yang telah membantu saya sehingga Samsat Balaraja bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Amin, mantap. Asli Banten, Bang Ali? Asli. Asli Banten. Biasanya kalau asli Banten mah yang sama benda-benda tajam harusnya udah mau dicoba, Bang Ali sekarang. Kalau bajunya sudah hitam. Nggak mau dicoba? Kalau bajunya sudah hitam menurut saya juga. Tapi Bang Ali, terlepas dari obrolan kita di malam hari ini soal Samsat Balaraja, kemudian peluang dan tantangannya dan target ke depan, kalau kita melihat kan Banten ini identik sekali dengan seni tradisional, terutama debus ya, Bang Ali. Artinya Banten tidak bisa dipisahkan dari debus tidak bisa dipisahkan dari Banten. Kalau Bang Ali melihat debus ini seperti apa sih? Kalau saya lihat budaya debus ini sangat bagus. Dan saya sering terlibat bahkan bekerja sama dengan Paguyuban Pasundan yang diketuai oleh Pak Nana, Kepala BKD Provinsi Banten. Beliau sebagai Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan setiap bulan menggelar rabegan budaya di alun-alun. Nah, cuma sayangnya belum terekspos rupanya. Nah, saya sebagai Sekjen DPP KNP mensupport tentang bagaimana berjalannya Pasundan Banten dalam rangka meningkatkan budaya Banten. Siap.
Jadi banyak ternyata budaya Banten, ada rampak beduk, ada debus tadi gitu, dan ini belum terangkat secara baik lah gitu ya, terekspos secara baik sehingga benar-benar dikenal gitu kan. Siap. Gitu. Dan ini menjadi salah satu kekayaan kearifan lokal yang harus Sudah sangat hebat lah kita Banten ini. jaga ya, Bang Ali ya. Ini Harus namanya ada sudah regenerasi. terkenal seantero dunia. Betul 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 ya. Kalau ngomongin Banten itu nggak jauh-jauh dari itu. Udah, dan Kayaknya kita kalau terkenal Jawaranya gitu ya. kayaknya kalau Pak Is lihat ini dari perawakannya Bang Ali suka banget kulineran kayaknya ini. Ya, biasalah kalau kita kan namanya aktivis muda, itu ya kerjanya nongkrong lah. Nongkrong Kayaknya ngopi. harus tahu banget ini makanan-makanan khas Banten, Faiz. Mau kasih challenge siap ya Bang Ali ya. Sebutkan 5 makanan khas Banten, harus tahu, suka kulineran satu. Sate Bandeng. Sate Bandeng udah jelas. Semua orang tahu itu sate Bandeng. Dua, Rabek kan Rabek, gitu. tiga. Dua yang terkenal ini ya. Apa aja bebas, yang penting khas Banten. Khas Banten. Baru 2 tuh. Yang saya sering makan itu aja Boleh. sih sebenarnya. Rabek sama Sate Bandeng. Sate Bandeng. Berarti nilainya 4 ya Bang Ali. Dari sate 5 Bandeng. pertanyaan. Sama pecak Bandeng. Rabek, pecak Bandeng, sate Bandeng itu enak banget tuh ya. Kayaknya tadi buka puasa makan sama itu. Ya, gitu lah. Bang Ali, terima kasih banyak sudah Oke. mampir di podcast Bapenda Provinsi Banten. Semoga ke depan kawan-kawan Samsat Balaraja semakin kompak Amin. dan target-target yang dipasang juga tercapai. Apalagi Amin. tadi Bang Ali juga sudah menyampaikan langkah-langkah ke depan, insya Allah target di 2024 699 miliar. Besar sih angkanya Bang Ali ya. 600 699 miliar. miliar untuk target di tahun 24. 2024. Terlihat besar, tapi kalau apa yang tadi Bang Ali sampaikan bahwasanya potensinya sebenarnya yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama di kawasan Balaraja, sebenarnya lebih dari ini potensinya. Hanya saja mungkin yang ingin dicapai adalah di angka 699 miliar. Kalau kita berkaca di 2023 ini 102% tercapai ya. Terakhir Bang Ali, apa yang ingin disampaikan untuk seluruh kawan-kawan yang sampai saat ini sudah bekerja ekstra siang dan malam di Samsat Balaraja, tidak kenal lelah mungkin untuk mencapai target-target yang dicapai tadi Bang Ali. Silakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat saya di UPTD PPD Balaraja yang terus semangat dalam rangka berjuang sebagai pejuang pendapatan untuk mencapai target pendapatan di 2024. Jangan kenal lelah, kerja tulus dan kerja tuntas. Siap. 3 kata untuk Samsat Balaraja, Bang Ali. 1. Jaga integritas, kejujuran dan disiplin Siap. dalam melaksanakan pekerjaan. Siap. Terima kasih banyak Bang Ali sudah Baik. hadir di podcast Bapenda Provinsi Banten. Faiz pamit, Bang Ali pamit. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.